Halo, selamat pagi pemirsa PKTV Samarinda. Kembali lagi di Cerita Wajah Samarinda bersama saya, Ana. Kali ini kita berada di RT 15 Kelurahan Dadi Mulia, dan di sini saya bersama Pak RT yaitu Pak Agus, dan diwakili oleh seluruh atau dari Kelurahan Dadi Mulia. Nah, Bapak, di sini saya ingin bertanya nih, Pak. Program apa saja yang dijalankan di RT 15 ini atau program Probebaya, Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Oh iya, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi pagi ini saya bersyukur kehadiran tamu-tamu istimewa dari Kelurahan, dari PKTV, sedikit bercerita barangkali mengenai Probebaya. Jadi pada 3 tahun terakhir ini kami warga RT 15 sangat merasa terlayani, diperhatikan oleh pemerintahan kota, khususnya Kota Samarinda terkait kegiatan Probebaya. Jadi memang pada tiap tahunnya kami warga mengadakan rembuk dan kemudian merencanakan apa-apa yang sekiranya dibutuhkan oleh lingkungan kami. Dan pada kesempatan terakhir ini kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan lomba untuk mewakili kota di tingkat provinsi, lomba Aku Hatinya PKK. Kemudian selanjutnya kami juga ada program untuk perbaikan sarana dan prasarana, ada untuk bikin paret. Kemudian terdekat ini kami ada untuk rehab sapras, jadi pos kamling kami itu rencana kami mau perbaiki. Jadi secara umum Probebaya ini sangat terasa manfaatnya buat kami di lingkungan, terlebih warga. Akhirnya tujuan yang kemudian diharapkan Pak Wali supaya partisipasi warga itu alhamdulillah di lingkungan RT 15 ini semakin meningkat, dan itu sangat kami harap dan sangat kami rasakan kemanfaatan buat kami gitu, Pak. Baik, Bapak. Selain itu, Pak, dari program-program tersebut dampak yang dirasakan oleh warga sini tuh apa? Oh iya, ya itu tadi. Pertama ya, karena ini kaitannya dengan sapras, kami punya lingkungan itu lebih tertata, lebih cantik, lebih rapih gitu ya, lebih bersih, kemudian lebih indah. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya pemberdayaan warga-warga kami yang mungkin belum mendapatkan pengalaman dalam bidang-bidang lain, umpamanya seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan ke industri kecil. Nah, termasuk di dalamnya situ juga kemudian ada kegiatan posyandu, dasawisma, PKK. Itu semua kami coba untuk kolaborasikan dengan kegiatan pemberdayaan di Probebaya. Ya syukur alhamdulillah. Kemudian partisipasi warga itu meningkat, keikutsertaannya, kemudian tingkat ekonomi juga sedikit membantu karena keterlibatan warga dalam pelaksanaan proyek fisiknya sebagai pekerja. Kemudian penyediaan materialnya kami juga upayakan dari penyedia barang jasa yang ada terdekat. Jadi memberdayakan bagaimana supaya toko-toko material yang memang ada kaitannya dengan kegiatan Probebaya di lingkungan kami itu kami upayakan lebih prioritas untuk mendapatkan peningkatan ekonominya. Tadi ada industri kecil ya, Pak? Industri kecil. Nah, lebih spesifik seperti apa? Kalau industri kecil kami di sini yang spesifiknya itu memang arahnya ke tata boga untuk pembuatan kue, kemudian ya makanan-makanan seperti itu ya, karena kami juga di sini ada kegiatan dari hasil kegiatan ibu PKK itu melalui Aku Hatinya PKK, banyak hasil yang bisa kita manfaatkan seperti hasil tanaman cabai, terong, tomat, itu kita manfaatkan oleh ibu-ibu PKK menjadi produk olahan. Kemarin kita coba sambal teri, jadi lomboknya ngambil dari kegiatan Hatinya PKK yang dibiayai oleh Probebaya, kemudian kami olah kembali dan itu kita jual ke pasar di luar lingkungan kita. Ya alhamdulillah, setidaknya kemudian ibu-ibu dasawisma dan PKK ini jadi lebih kreatif
lebih inovatif dengan sumber daya yang kita ada. Dan ya terima kasih lah, artinya secara umum saya sangat berterima kasih terhadap program ini. Nah, dalam program ini kira-kira Pak tantangan atau kendala dalam menjalankan kegiatan Purbabaya di RT 15 apa? Ya, secara umum memang kendala kita itu terkait dengan kemampuan. Ya, jadi kegiatan Purbabaya, kegiatan Sapras tentu berhubungan dengan masalah teknis. Tapi Purbabaya sebagai bentuk kegiatan partisipatif dari masyarakat itu juga kita upayakan untuk lebih kita kedepankan. Artinya mungkin tinjauan teknis untuk kegiatan Sapras itu tetap jadi pertimbangan, tapi bagaimana supaya kemudian itu bisa lebih fleksibel dengan memanfaatkan sumber daya keluarga di lingkungan kami itu bisa kita kedepankan. Terus yang sering itu sih memang jangka waktu pelaksanaan, Pak. Jangka waktu pelaksanaan kita kan terbatas. Sementara kadang-kadang kita itu kan kalau musim-musim tertentu seperti sekarang kan sudah musim penghujan. Nah itu tantangan juga nanti itu bagaimana mensiasati agar kegiatan itu bisa tetap berjalan sesuai perencanaannya. Gitu. Kalau yang lainnya, insya Allah karena warganya memahami bagaimana kegiatan Purbabaya itu, akhirnya kita sama-sama bisa kontrol. Jadi kendala apapun ya sama-sama bisa kita atasi. Yang penting kita komunikasi dengan warga. Saya sih seperti itu. Pak, kira-kira untuk harapan ke depan semoga program ini tetap berjalan itu apa ya, Pak? Menurut saya Purbabaya ini sangat tepat pelaksanaannya diarahkan kepada lingkungan RT. Jadi memang di situ yang kemudian merencanakan, mengelola dan melaksanakan. Ya saya berharap ke depan ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat, meningkatkan perekonomian, meningkatkan kemudian budaya sosial masyarakat untuk arah yang lebih baik. Memang program ini sangat menunjang. Jadi saya berharap mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya siapapun yang nanti akan menjadi pemimpin di Kota Samarinda, program seperti ini dapat menjadi pilot project. Bentuknya bagaimana, tapi memang partisipatif masyarakat itu istilahnya bottom up, dari bawah ke atas itu akan jauh lebih bermanfaat. Dan menurut saya sangat kecil kemungkinannya terjadi penyelewengan. Kenapa? Karena warga semua mengawasi. Jadi kecil selahnya kemudian kalau dilupakan kegiatan-kegiatan proyek itu kemudian ada manipulasi apa segala macam itu seperti itu. Kira-kira dari semua program tadi yang dijelaskan, kira untuk kedepannya ini program apa yang mau dijalankan? Kalau saya mulai 2023 yang lalu, ketika kami awal mengikuti lomba Hatinya PKK, memang sudah komitmen dengan warga bahwa kegiatan PKK itu jadi motor penggerak utama di lingkungan. Karena memang kami sadari sebagai bapak-bapak mungkin sibuk dengan pekerjaan mencari nafkah, tapi yang punya waktu luang itu ibu-ibu PKK. Makanya kami kemudian mendorong bagaimana supaya itu bisa berkelanjutan. Jadi mulai tahun kemarin kami upayakan kegiatan Hatinya PKK itu tidak hanya berhenti pada satu momen ketika lomba saja, tapi itu kami buat supaya bagaimana tetap berjalan simultan. Ya kita mulai dari pembenihan tanaman terong, lombok tomat, kemudian pemeliharaan ikan lele, kemudian ada ternak ayam, kemudian kami punya apotek hidup. Itu kami awalin sudah sejak lama. Jadi harapan kami semakin kesini itu akan berbuah semakin baik, berkembang semakin baik, dan harapannya kemanfaatannya semakin terasa setidaknya buat warga kami sendiri. Dan itu yang menurut saya alhamdulillah sekarang sudah sebagian warga saya rasakan. Jadi kemudian manfaatnya kami bisa lebih harmonis dalam kegiatan di lingkungan, untuk kerja bakti, untuk
ronda apa segala macam itu istilahnya dengan kesadaran warga itu semuanya bisa lebih rileks gitu, enjoy, jadi tanpa beban, semuanya merasa nyaman aja Pak dengan lingkungan itu. Saya bersyukurnya seperti itu. Apotek hidup itu seperti apa? Apotek hidup itu kami punya lahan khusus Pak. Jadi lahan kami itu memang kami tanamin khusus untuk tanaman-tanaman obat untuk keluarga. Jadi ada temulawak, ada kunyit, ada sirih, ada semua itu kami tempatkan di satu lahan khusus, kami kasih lokus gitu istilahnya, lokasi khusus, dan itu sudah kami persiapkan. Barangkali nanti ada kesempatan mau meninjau silakan. Jadi di situ ada memang tanaman-tanaman lokus, ada bawang dayak termasuk dalamnya kami sudah tanam itu. Kemudian ya tanaman-tanaman lain seperti bunga itu juga karena kan faktor estetika ya, ada sebagian warga yang suka bunga, silahkan kita juga fasilitasi bagaimana mereka bisa tetap sama-sama gabung dengan kita gitu. Yang suka ternak bisa kita sama-sama, yang suka pelihara ayam sama-sama, yang suka tanaman sama-sama, akhirnya ya itu tadi bisa saling komunikasi dan enjoy, kita merasa nyaman gitu di lingkungan seperti itu. Baik pemirsa, itu tadi hasil wawancara kita dengan Pak RT 15 Kelurahan Dadi Mulia. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kembali lagi kita di cerita Wajah Samarinda PKTV. Keren sih benar nih.